Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rika Endah Nur Hidayah, di Rika Endah Usul. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang pengkajian paliatif yang merupakan bagian dari palliative care. Kenapa ini penting? Tentu pada akhirnya mahasiswa mampu melihat, mengidentifikasi bahwa pengkajian pasien-pasien paliatif itu tidak sepenuhnya fokus pada fisik, tapi lebih komprehensif sebagaimana masalah yang mereka hadapi. Jadi sebagai perawat pada khususnya dan tenaga medis pada umumnya, kita harus lebih peka dengan kebutuhan pasien-pasien paliatif ini. Berdasarkan data dari WHO, ditemukan bahwa setiap tahun sekitar 38 juta orang meninggal karena penyakit yang tidak menular. Dan paliatif masuk pada kelompok ini. WHO juga menyatakan bahwa 82% itu menyebabkan kematian dini. Sementara sekitar 19 juta pasien, jadi hampir separuhnya, itu adalah membutuhkan perawatan paliatif. Jadi ada irisan antara yang menyebabkan kematian dan kebutuhan perawatan paliatif sekitar 32% ya. Jadi dari 82% yang menyebabkan kematian, berarti kurang lebih 32%-nya mungkin adalah pasien-pasien dengan perawatan paliatif, dan lainnya adalah penyakit yang lain namun tetap dalam konsep tidak menular. Nah, sebelum jauh kita melihat bagaimana pengkajian paliatif itu sebaiknya dilakukan, mari kita flashback. Sebenarnya palliative care itu apa ya? Palliative care adalah perawatan pasien dengan penyakit kronis stadium lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan cara pendekatan dari sisi psikologis, psikososial, mental, serta spiritual pasien, sehingga membuat pasien lebih tenang, bahagia, serta nyaman ketika menjalani pengobatan. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita paham bahwa pasien-pasien kronis atau pasien-pasien kanker misalnya, ada kecenderungan gejala mereka terdeteksi di akhir gitu, setelah stadiumnya tinggi, minimal 2B, kadang-kadang sudah 3 atau sudah stadium 4, sehingga mohon maaf, mungkin proses terapinya itu hampir hopeless gitu ya, seakan tidak ada harapan gitu. Makanya tujuan yang utama daripada palliative care adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi dengan vonis diagnosa medis yang mungkin membuat sebagian pasien menjadi tidak siap, kita sebagai palliative care giver, baik itu perawat ataupun tenaga medis lainnya, karena nanti yang menjadi palliative care itu bukan hanya perawat, bukan hanya tenaga medis gitu. Bisa jadi orang-orang lain
termasuk paranormal atau misalnya terapi-terapi di luar medis, itu menjadi bagian dari palliative care sebagai alternatif pilihan masyarakat, dan itu nggak bisa kita tolak gitu ya, karena mungkin mereka merasa lebih safety, merasa lebih nyaman, merasa lebih percaya, walaupun itu adalah jelas pada awalnya penyakit fisik, namun psikologis mereka mempengaruhi gitu ya, sehingga mereka membuat sebuah keputusan yang terkadang kita berpikir itu adalah di luar nalar kita, namun itu adalah pilihan pasien yang harus kita hargai sebagai para medis. Di Indonesia, perawatan paliatif masih dianggap sebagai pelayanan sosial yang tidak menguntungkan atau memberikan banyak keuntungan gitu. Sehingga akhirnya perawatan paliatif belum optimal. Walaupun sekitar 5 atau 10 tahun terakhir ini memang sudah mulai banyak para perawat yang mengambil spesialisasi untuk magister maupun program doktornya pada palliative care. Pelayanan palliatif sendiri akhirnya lebih memilih seperti hospice atau home care, yaitu di mana para caregiver untuk palliative care mereka yang mengunjungi rumah pasien, dan kebanyakan penderita palliative care adalah pasien-pasien yang hampir pada kondisi end of life atau kondisi terminal. Contohnya pada pasien-pasien kanker dengan stadium tinggi, atau pasien stroke, atau juga pasien dengan Alzheimer. Sebelum kita melakukan pengkajian pada pasien palliatif, alangkah lebih baik kita mengetahui kemungkinan masalah yang terjadi pada pasien-pasien dengan palliative care. Yang pertama adalah masalah yang berhubungan dengan gangguan fisik. Masalah pertama terkait dengan fisik adalah nyeri. Kenapa? Nyeri-nyeri hebat pada pasien kanker itu biasanya luar biasa, dan beberapa dari mereka bahkan harus diberikan anti nyeri sekelas morfin gitu ya. Tapi tentu dengan pengawasan para medis, tidak sembarangan, karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Sebagian mereka juga mengalami susah tidur, dan ini juga bisa menjadi efek sekunder daripada nyeri yang muncul. Gejala lain yang secara fisiologis muncul adalah napas yang pendek, kemudian nafsu makan berkurang, apalagi kalau sudah ada efek dari kemoterapi yang mana akan muncul rasa mual, sehingga paralel berjalan gitu ya, adanya rasa mual, nafsu makan berkurang, maka akhirnya nanti ke masalah fisik menjadi kekurangan nutrisi biasanya. Kemudian ada kalanya mereka juga merasa sakit pada bagian perut. Nah, penyakit-penyakit ini memang cenderung muncul dan seringkali dirasakan oleh pasien dengan kondisi kronis atau terminal ill atau end of life yang sudah berada pada stadium akhir. Maka selain tadi kita para caregiver juga melakukan aspek yang lebih konservatif atau bagaimana meningkatkan kualitas hidup, maka sangat disarankan nanti kita juga konseling dengan pihak gizi terkait kebutuhan nutrisi akibat masalah-masalah yang tadi muncul secara fisik. Baru secara berdampingan kita juga melakukan terapi fisik
Selain itu, karena tadi ada efek nyeri dan susah tidur, mungkin kita kombinasikan dengan teknik relaksasi, atau tidak menutup kemungkinan juga diberikan hipnoterapi. Nah, masalah kedua yang muncul adalah masalah spiritual. Apa target daripada aspek spiritual ini? Jadi kita berharap bahwa pasien akan meninggal dengan damai, atau istilah lainnya meninggal secara bermartabat. Di sini tim perawat khususnya maupun caregiver lainnya menolong pasien untuk menemukan kedamaian tersebut, melibatkan tokoh masing-masing agama sesuai dengan keyakinan atau kepercayaannya. Karena memang sudah kondisi end of life, maka sebaiknya memang didekatkan dengan kebutuhan spiritual yang lebih gitu. Dan itu diharapkan mampu memberikan rasa rileks dan damai yang akan menyertai kondisi pasien. Selain masalah fisik dan spiritual tadi yang telah dipaparkan, maka masalah finansial itu juga menempati urutan yang besar buat mereka. Kenapa? Tidak sedikit pengeluaran yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan. Kita paham bahwa penyakit kronis berlangsung cukup lama, membutuhkan perawatan yang rutin, membutuhkan biaya pengobatan yang mahal, apalagi mereka yang dirawat di rumah sakit. Maka sebagian mereka biasanya yang sudah misalnya hopeless bahwa sakitnya tidak mengalami perkembangan, maka biasanya keluarga atau pasien sendiri meminta untuk dirawat di rumah saja gitu. Dan mereka hanya melakukan rawat jalan, atau malah mereka melakukan terapi komplementer, atau mungkin juga mereka melakukan istilahnya terapi alternatif itu sebagai usaha yang mereka lakukan, karena sebagian mereka percaya bahwa itu bukan sekedar masalah fisiologis, tapi mungkin berhubungan dengan mistis. Itu masih berkembang di masyarakat gitu. Misalnya seperti CA atau sirosis ya, CA hati. Sebagian masyarakat mungkin masih berpikir itu kena guna-guna, makanya perutnya jadi besar, begini dan begitu gitu. Nah, kita tetap harus hargai pendapat mereka, namun kita juga luruskan apa sebetulnya yang terjadi pada pasien, sehingga persepsi yang berkembang tidak salah. Kemudian yang tak kalah penting adalah masalah gangguan sosial dan emosi. Jadi berhubungan dengan tadi di atas ya, masalah fisik, kemudian psikologis. Nah, masalah ini juga penting. Kenapa? Pasien kadang merasa takut, pasien juga merasa sedih dan marah. Ini merupakan bagian dari aspek kehilangan ya. Kehilangan apa? Salah satunya fungsi gitu. Fungsi daripada tubuh. Makanya konsep loss dari Kubler-Ross dipakai gitu ya. Jadi dari mulai anger, denial, bargaining, penolakan, sampai akhirnya acceptance gitu, depresi sampai akhirnya acceptance. Jadi bagaimana caranya kita membantu pasien agar dia bisa menerima kondisinya, jangan sampai dia berlama-lama pada tahap keempat atau tahap depresi. Ya, begitu juga dengan keluarga, kita harus berikan konseling. Kenapa? Karena keluarga adalah pihak terdekat yang harusnya memberikan support system buat pasien. Dialah yang akan menguatkan gitu. Dengan pasien yang nyaman, pasien yang merasa diterima, masih merasa dihargai, maka tadi masalah pertama secara fisiologis tidak akan terlalu banyak gitu. Tapi kalau pasien sudah merasa dianggap sebagai misalnya beban keluarga, hanya merepotkan, akhirnya itu menjadi stresor tersendiri, di mana stresor itu kita paham
akan merangsang pengeluaran kortisol, dan kortisol akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Otomatis menjadi siklus yang akhirnya meningkatkan kadar gulanya, mungkin jadi berefek sakit fisik yang lain gitu. Jadi pikirkan bagaimana pasien akan merasa nyaman dalam kondisi end of life-nya. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah forum diskusi antar sesama pasien. Mungkin sekarang sering dengar ya, perkumpulan pasien kanker, kemudian perkumpulan pasien stroke, atau perkumpulan pasien jantung. Kenapa? Mereka sesama pasien dalam kondisi atau riwayat penyakit yang sama dan bertemu, mereka akan saling sharing dan saling support dan berbagi pengalaman bagaimana mereka bisa menjalani hari-hari dengan lebih baik. Sebagaimana tadi telah dipaparkan pada 2 slide sebelumnya, bahwa masalah yang muncul bukan hanya fisik, tapi juga psikososial, emosional, spiritual, dan finansial. Jadi flashback ke konsep yang kita pegang, bahwa perawat memandang manusia itu sebagai makhluk yang utuh terdiri dari aspek bio atau fisik, kemudian psikologis, sosial, dan spiritual. Maka fokus pengkajian kita juga kepada semua aspek ini gitu. Karena masalah pasien tadi jelas di situ, ada masalah fisik, ada masalah psikologis dan emosional, ada masalah sosial, dan masalah spiritual. Tambahan masalah yang muncul adalah tadi finansial. Karena efek dari terapi yang lama tentu akan membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Jadi fokus kita bukan hanya fisik saja ya. Mari kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah pengkajian fisik. Ada banyak cara untuk melakukan pengkajian fisik. Di sini tidak akan dibahas satu persatu. Kenapa? Karena mata kuliah ini muncul di semester 5 atau di semester yang sudah terlewati mata kuliah kebutuhan dasar manusia. Sehingga pemeriksaan fisik sudah menjadi makanan, bukan barang asing gitu ya. Baik untuk kebutuhan dasar, bahkan untuk pembelajaran medikal bedah, keperawatan anak, maternitas, maupun jiwa gitu ya. Jadi balik lagi ke sini, hanya mengingatkan ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah head to toe, di mana kita melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan anggota tubuh, mulai dari kepala sampai kaki. Atau teknik yang kedua, kita melakukan ROS atau Review of System. Maka kita akan lakukan dengan pendekatan sistem. Misalnya sistem pernapasan, bagaimana sistem pencernaan, sistem eliminasi, itu kebutuhan, sistem urinari, kardiovaskuler gitu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk need, nah ini pembutuhan pendekatan kebutuhan dasar orang-orang dasar, itulah tadi kebutuhan oksigenasi, eliminasi, nutrisi, cairan elektrolit gitu. Jadi bagaimana kebutuhan pasien untuk pendekatan-pendekatan kebutuhan dasar tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa kita kombinasikan dengan vital sign. Berikut pengkajian tensi, respirasi, suhu, dan nadi. Jangan lupa nyeri merupakan bagian yang harus dikaji sebagai bagian dari vital sign selain 4 yang biasa kita lakukan.
Dari pengkajian fisik kita masuk ke pengkajian psikologis. Ada banyak aspek psikologis bisa dilihat, namun di sini saya akan memfokuskan pada konsep diri karena itu merupakan hal yang penting pada setiap individu. Diingatkan kembali ya, ini materi dasar bahwa konsep diri ada 5. Yang pertama, gambaran diri. Jadi perhatikan gambaran diri yang dirasakan pasien bagaimana. Terutama misalnya kalau dia CA pada bagian-bagian tertentu. Seorang pemain bola mengalami CA pada kaki, atau misalnya CA mame untuk seorang wanita. Bagaimana nanti pikiran dia tentang gambaran dirinya gitu ya. Karena kadang-kadang CA tertentu membuat bentuk tubuh berubah, atau mungkin harus diamputasi bagian-bagian tertentu dari tubuh tersebut. Kemudian harga diri. Setelah dia paham gambaran dirinya seperti apa, bagaimana harga dirinya. Seperti tadi misalnya seorang eksekutif muda yang tiba-tiba mengalami kondisi terminal, apakah dia masih bisa dalam kondisi seperti itu, atau misalnya dia justru benar-benar drop jadi HDR ya, harga diri rendah. Kemudian peran diri, ketika dia adalah kepala rumah tangga, ketika dia adalah penanggung beban keluarga, bagaimana peran itu digantikan orang lain sementara dia misalnya sakit dan terbaring tanpa bisa melakukan apapun. Kemudian identitas diri. Identitas ini walaupun tidak terlalu muncul dan tidak harus selalu berhubungan dengan gender, tapi perlu dikaji. Jangan-jangan misalnya dia menjadi mengalami perubahan gitu. Nah itu menjadi hal-hal yang harus dieksplorasi agar kita benar-benar tahu sampai sejauh mana seandainya terjadi penyimpangan itu. Dan kembali tadi diingatkan bahwa di atas peran keluarga sangat besar untuk membentuk seseorang menjadi lebih berharga, lebih diterima gitu ya. Dan yang terakhir adalah ideal diri. Ideal dirinya sekarang bagaimana setelah kondisi end of life-nya ini. Kan nggak mungkin tuh balik normal gitu. Nah sekarang bagaimana kita membantu menempatkan mereka pada posisi yang membuat mereka lebih nyaman, membuat mereka bisa lebih menerima. Itu yang harus dititik beratkan dalam pengkajian ini. Dari pengkajian fisik, kemudian psikologis yang difokuskan pada konsep diri, kita masuk ke pengkajian spiritual. Ya. Jadi bagaimana konsep spiritual yang dia miliki. Gitu. Kenapa? Mereka, kita harus lihat tadi dari hasil pengkajian, terutama pada tahap psikologis ya. Jadi sekarang fase kehilangan mereka pada bagian tubuh, pada peran, atau pada fungsi, atau pada gambaran diri itu berada pada tahap mana menurut beberapa teori. Teori yang paling mudah kita ingat yang tadi Kubler-Ross ya. Anger, denial, bargaining, depresi, atau accept dan menerima. Nah kalau mereka sudah menerima itu nggak masalah, sangat mudah. Maka mungkin masalah spiritual juga yang muncul adalah satu kebaikan. Dia akan lebih mendekatkan diri pada Tuhannya, pada Sang Pencipta, atau pada hal-hal yang memberikan dia kekuatan gitu. Tapi ketika masalah psikologisnya itu tadi tidak terselesaikan, kemudian support sistem keluarga dan juga sosial itu tidak ada, maka dia benar-benar hopeless. Dan itu akan memperburuk kondisinya dalam konteks maaf misalnya bisa mempercepat, walaupun sebenarnya masalah kematian itu sudah takdir, sudah tercatat, namun dropnya kondisi pasien itu bisa benar-benar luar biasa gitu ya. Ada sebuah riwayat yang kisah pengkajian mahasiswa yang saya pikir cukup baik untuk kita jadikan contoh. Seorang pasien
si Acervic stadium 4 itu luar biasa, bagaimana dia survive gitu. Dulu dia seorang pemegang posisi penting dalam sebuah perusahaan, namun dengan sakitnya itu dia harus berhenti, tapi dia benar-benar menerima kondisi itu. Begitu juga keluarga memberikan dukungan luar biasa, malah dia berpikir akhirnya itu merupakan satu kesyukuran buat dia gitu, bahwa dia merasa setelah dia berhenti dia bisa menjadi lebih dekat dengan keluarganya, bisa menikmati hidup, walaupun dalam konteks lain sebetulnya dia menderita sakit yang end of life, tapi di sisa hidupnya dia luar biasa gitu ya, bisa bertahan, bahkan memberikan motivasi buat yang lain. Nah, balik ke spiritual ini, yang harus dilihat adalah bahwa spiritual itu nanti akan bermasalah atau berhubungan dengan gangguan kemampuan untuk mengalami dan mengintegrasikan makna dan tujuan hidup melalui hubungan diri dengan orang lain, dengan seni, dengan musik, atau literatur, atau alam, atau kekuatan yang lebih besar daripada spiritual itu sendiri. Jadi yang harus kita jaga, kita hindari adalah terjadinya distress spiritual, yaitu gangguan akibatnya tadi ya. Jadi yang harus kita ingat bahwa spiritual bukan vertikal kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, atau horizontal kepada sama manusia. Jadi lingkupnya lebih luas ya. Bisa kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada juga seni, musik, literatur, dan kekuatan alam yang memberikan, intinya dia memberikan kekuatan buat dirinya. Kemudian distress spiritual juga dikatakan sebagai satu keadaan di mana klien atau sekelompok orang mengalami gangguan dalam sistem nilai atau kepercayaan yang memberikan kekuatan, harapan, dan arti hidup. Jadi yang harus dijaga adalah distress spiritual ini gitu. Jangan sampai dia hilang kepercayaan kepada Sang Pencipta. Oh, Tuhan tidak adil memberikan saya sakit ini, padahal saya masih muda, saya masih bisa berkarya, tapi saya diberikan cobaan di luar kemampuan saya gitu. Nah, kembali support system posisinya luar biasa. Kita harus yakinkan bahwa Tuhan memberikan cobaan kepada setiap umatnya. Yakinlah bahwa itu dalam batas kemampuannya. Ketika seorang mendapatkan cobaan yang atau ujian yang dia anggap begitu hebat, luar biasa, yakinlah bahwa Tuhan juga yakin pribadi tersebut, orang tersebut akan mampu mengatasinya dengan baik.
Yang berikutnya yang harus dilihat terkait dengan masalah kekhawatiran terjadinya distres spiritual adalah lihat juga bagaimana kaitannya dengan seni, musik, literatur, dan alam. Apakah pasien masih memiliki minat dengan lingkungan? Apakah masih minat untuk membaca, mengisi aktivitasnya, atau seperti tadi contoh kasus, dia sharing dan menjadi motivator buat teman-teman lain yang mengalami penyakit yang sama gitu. Dan dia juga mampu mengungkapkan kondisi sebelumnya. Kemudian juga perhatikan kekuatan yang lebih besar yang ada pada dirinya sendiri. Apakah dia mengungkapkan kemarahan terhadap kekuatan yang lebih besar itu karena dia merasa sudah diabaikan, tidak diterima, ditolak, Tuhan tidak adil, sehingga tak mampu berintrospeksi, dia tak mampu mengalami pengalaman religiositas, atau dia memiliki ketakmampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan, sekedar berdoa pun dia tak mampu atau tak mau lagi. Tapi mungkin bisa jadi dia meminta untuk bertemu pemimpin keagamaan dan membuat dia sebaliknya menjadi seorang yang religius. Atau kita harus perhatikan perubahan tiba-tiba yang terjadi secara spiritual yang tidak biasa dia lakukan selama ini gitu. Dan apakah dia mengekspresikan mengalami gangguan kesejahteraan tadi gitu. Ya, itu yang harus menjadi fokus kita. Demikianlah aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pengkajian untuk pasien-pasien paliatif. Jadi ada cukup masalah yang kompleks yang harus kita kaji bersama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua.